Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah gerakan agama tersembunyi dan menyimpang secara teologis yang dimulai di negara RRC pada tahun 1991. Meskipun kelompok itu telah dilarang oleh Partai Komunis Cina karena sikap anti pemerintah mereka, tetapi kelompok mereka bertumbuh dan dianggap sebagai sekte hari kiamat yang berpengaruh. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai kilat dari timur, nama yang didasari penafsiran Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kelompok ini percaya bahwa Tuhan telah datang menjelma sebagai manusia lagi. Kali ini sebagai seorang wanita Cina bernama Yang Xianbin yang menjuluki dirinya Kilat Deng, yang adalah sosok pemimpin umum kilat dari timur. Namun pemimpin sejatinya rupanya adalah Imam Agung dan kekasihnya bernama Zhao Weishan, lelaki yang pertama kali menyatakan bahwa yang bersifat ilahi. Pada tahun 2000, Zhao Weishan dan Yang Xianbin berimigrasi ke Amerika Serikat, dan dari sana mereka mengawasi jalannya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dari kota New York City. Yang Xianbin dijuluki sebagai Kristus zaman terakhir dan Tuhan yang Maha Kuasa karena mereka meyakini bahwa wanita itu adalah Kristus yang telah datang kedua kalinya guna menyelesaikan pekerjaan Allah, yang menyampaikan pesan yang kemudian direkam sebagai firman Allah bagi zaman akhir. Meskipun yang dianggap sebagai jelmaan Allah, ia dianggap berbeda dari Yesus Kristus yang juga merupakan inkarnasi Allah yang berbeda. Alkitab mereka anggap sebagai rekaman karya Allah di masa lalu yang sudah kadaluarsa. Itu hanya sebuah rekaman bersejarah tentang karya Allah dan kesaksian bagi kedua tahap karya Allah yang sudah lewat, dan tidak memberi pengertian tentang pekerjaan Allah. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa Alkitab tidak cukup berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan pesan dari Tuhan yang Maha Kuasa atau Kristus zaman terakhir. Kelompok ini mengajar bahwa Allah Perjanjian Lama dikenal dengan Yehova. Pada zaman Perjanjian Baru, Allah dikenal nama dengan Yesus Kristus. Sekarang pada zaman akhir, ia dikenal sebagai Tuhan Maha Kuasa. Karyanya melalui Kristus wanita ini berbeda dengan karya para rasul-rasul terdahulu. Meskipun Allah menggunakan para rasul, karya mereka terbatas oleh kemampuan manusiawi mereka. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah sesuatu yang dikaryakan oleh Allah sendiri. Menurut situs web mereka, kelompok ini didirikan oleh Tuhan Maha Kuasa sendiri dan dipimpin serta digembalakan secara pribadi oleh Dia, dan bukan sama sekali didirikan oleh manusia manapun. Pada waktu itu yang mereka sebut sebagai zaman kerajaan adalah Allah sedang melaksanakan penghakiman tahta putihnya. Semua denominasi dan sekte Kristen lain telah kehilangan Roh Kudus dan seluruh kuasanya sekarang dipusatkan pada Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menolak konsep Allah Tritunggal dan sebaliknya mengajarkan doktrin modalisme. Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus mereka dianggap sebagai tiga wujud Allah yang berbeda, bukan tiga pribadi. Trinitas tidak pernah ada dalam alam semesta.
Allah tidak mempunyai bapa atau putra, apalagi konsep sebuah sarana yang bersama digunakan oleh Sang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua ini adalah kekeliruan yang terbesar dan tidak ada di dunia kita, katanya. Menurut ajaran gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, Yesus telah mengampuni dosa manusia pada zaman kasih karunia. Namun keselamatannya tidak lengkap karena kodrat berdosa masih tertinggal di dalam manusia. Pada zaman ini, di dalam zaman kerajaan, melalui ajaran Kristus zaman akhir, manusia akhirnya dapat dibebaskan dari dosa dan ditahirkan secara menyeluruh. Keselamatan sejati ini tersedia bagi semua orang yang menaati ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa yang diungkapkan pada akhir zaman. Dari situs web resmi mereka, cukup sulit memastikan apa yang perlu dilakukan demi memperoleh keselamatan sejati ini. Yang terpenting sepertinya sekedar percaya ajaran gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa hadir di Hong Kong, New York, dan San Francisco, serta di negara RRC. Ada berbagai laporan yang mengatakan bahwa kelompok ini menggunakan rayuan seksual, penculikan, uang suap, cuci otak, dan pemerasan demi memasukkan anggota baru dan memastikan mereka tidak pergi. Kelompok ini sering menjadikan ibu rumah tangga, orang miskin, dan gereja tidak resmi sebagai sasaran mereka. Dengan berteman dahulu dan dengan pelan-pelan berusaha meyakinkan mereka bahwa Yang Xianbing adalah jelmaan Allah. Pada tahun 2002, anggota kilat dari timur diduga menculik 34 pemimpin persekutuan Injil Cina. Jaringan Kristen yang tidak resmi di RRC dan menyandera mereka selama 2 bulan. Pada Agustus 2014, 5 anggota Gereja Tuhan Maha Kuasa diadili di Yantai, Shandong atas dugaan pembunuhan terhadap seorang wanita berusia 37 tahun yang terjadi di sebuah restoran. Wanita ini dipukul hingga mati karena menolak bergabung dengan kelompok mereka. Pada Februari 2015, 2 orang dari 5 pelaku dihukum mati atas tindakan kriminal itu. Kita perlu mengingat bahwa naratif Alkitab mencakup jangka waktu mulai dari penciptaan bumi hingga datangnya langit dan bumi baru. Allah selalu menyatakan apa yang akan terjadi sejak semula, meliputi kedatangan Sang Mesias Yesus Kristus, ditetapkannya perjanjian baru, dan mengenai nubuat akhir zaman. Alkitab mengajar bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Alkitab juga mengajar tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes pasal 1 ayat 18. Alkitab yang kita kenal seutuhnya cukup memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus dan bahwa Allah tidak berubah. Sebagai rangkuman, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kelompok berbahaya yang menolak kecukupan Alkitab dan melengkapinya dengan ajaran tambahan yang mereka anggap terilhami. Ajaran mereka berasal dari wanita yang mereka anggap sebagai inkarnasi Allah yang kedua, dan bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan Maha Kuasa. Doktrin Allah Tritunggal ditolak mereka. Pengorbanan Yesus direndahkan, dan karyanya di atas salib dianggap tidak mampu menyelamatkan seutuhnya. Meskipun kelompok ini seolah-olah menyanjung pengorbanan Kristus, keselamatan yang sejati dan terakhir hanya tersedia bagi orang yang mengikuti ajaran mereka. Gereja Tuhan Maha Kuasa diselimuti oleh kerahasiaan dan berbagai alias, dan anggotanya menggunakan taktik yang kasar dan bahkan tidak segan melakukan kejahatan yang mengerikan demi keutuhan kelompok mereka.
Gereja Tuhan yang Maha Kuasa telah memenuhi semua kriteria sebuah kultus atau sekte sesat, dan umat Kristen diharapkan mengingat himbauan dari Alkitab, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, setiap kita perlu mengetahui tentang Alkitab yang sebenarnya. Dan saat ini kita harus tahu beberapa pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Berhati-hatilah di dalam kehidupan kekristenan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.